Hi guys, this is Purple Up Channel. Welcome back. Nah, sekarang di video kali ini kita akan masuk ke pelajaran bacim dan aturan baca dan tulis dalam Hangul. Yuk simak video ini sampai akhir ya. Kita langsung ke pelajarannya. Yang pertama, kita akan bahas bacim atau konsonan akhir. Contohnya, jo ditambah konsonan akhir niun, maka menjadi. Nah, seperti itu penulisannya. Dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah. Konsonan akhir atau bacim tempatnya selalu di bawah ya. Dan pelafalannya adalah jon. Ke contoh satu lagi, yaitu ba ditambah konsonan akhir ing, maka penulisannya menjadi. Dan pelafalannya adalah bang. Oke, kita langsung ke huruf-huruf bacimnya ya. Yang pertama ada giok, sanggiok, kiet, niun, tiget, siot, sangsiot, jiet, ciet, tiet, hiet, riel, miem, piep, piep, dan ing. Nah, ini dia 16 huruf konsonan akhir atau bacim. Baik guys, sebenarnya hanya ada 7 perwakilan bunyi suaranya karena ada beberapa huruf yang jika ditaruh di akhir atau menjadi konsonan akhir maka suaranya sama. Contoh yang pertama yaitu giok, sanggiok, dan kiet. Nah, ketiga huruf ini jika ditaruh di konsonan akhir maka pelafalannya berubah menjadi huruf K. Contohnya, ba ditambah konsonan akhir kiok maka bacanya menjadi bak. Contoh lagi, o ditambah konsonan akhir kiet maka dibacanya ok. K ditambah konsonan akhir sanggiok maka bacanya gak. Oke, kita lanjut ke perwakilan suara kedua, yaitu nien. Nah, contohnya, nu ditambah konsonan akhir nien, maka menjadi nun. Kemudian, mio ditambah konsonan akhir nien, maka menjadi mion. Oke, kita lanjut ke perwakilan suara ketiga, yaitu te. Huruf-hurufnya, tiget, siot, sangsiot, ciet, ciet, tiet, dan hiet. Huruf-huruf ini jika ditaruh di konsonan akhir maka pelafalannya berubah menjadi te. Contohnya, mu ditambah konsonan akhir tiget maka bacanya mut. O ditambah konsonan akhir siot maka ut. K ditambah konsonan akhir sangsiot maka bacanya kat. Na ditambah konsonan akhir tiet maka bacanya nat. Ko ditambah konsonan akhir ciet maka bacanya kot. Pa ditambah konsonan akhir tiet maka bacanya pat. Dan yang terakhir, e ditambah konsonan akhir h atau hiet maka bacanya et. Lanjut ke perwakilan suara keempat, yaitu riel. Jika di konsonan akhir maka riel ini pelafalannya yaitu le atau L. Contohnya, da ditambah konsonan akhir riel maka bacanya bukan dar, tapi dal. Mu ditambah konsonan akhir riel maka bacanya mul. Nah, kita lanjut ya ke perwakilan suara kelima, yaitu miem. Miem ini jika di konsonan akhir maka pelafalannya tetap M ya. Contohnya, ko ditambah miem maka jadi kum. Hi ditambah miem maka jadi him. Selanjutnya perwakilan suara ke-6 yaitu piep dan juga piep. Pelafalannya adalah pe. Contohnya, si ditambah piep maka menjadi sip. Dan o ditambah konsonan akhir piep maka bacanya op.
Oke, kita lanjut ke konsonan terakhir yaitu ing. Contohnya ada ba ditambah konsonan akhir ing, maka bacanya bang. Dan ju ditambah konsonan akhir ing, maka bacanya cung. So ditambah konsonan akhir ing, maka bacanya song. Nah, ing ini jika di awal maka dia tidak ada bunyinya ya. Oke, itu dia 7 perwakilan suara dari 16 huruf konsonan akhir. Dan kita udah bahas semuanya dengan rinci dari awal sampai akhir. Oke, berarti kalau begitu sekarang kita lanjut ke cara penulisannya. Gimana sih? Nah, untuk menulis Hangul atau tulisan Korea, kita sebelumnya harus mengetahui perbedaan huruf, suku kata, dan juga kosakata. Nah, yang pertama, huruf. Huruf itu adalah yang kita pelajari. Huruf Hangul ada 40. Ada konsonan dasar, vokal dasar, vokal rangkap, dan juga konsonan rangkap. Itu adalah huruf. Dan yang selanjutnya, apa itu suku kata? Suku kata yaitu gabungan konsonan dan vokal. Contohnya seperti gabungan dari huruf konsonan B ditambah dengan huruf vokal A. Maka menjadi satu suku kata yang dibaca ba. Satu contoh lagi yaitu huruf konsonan D digabung dengan huruf vokal I, maka menjadi satu suku kata yaitu di. Oke, semoga kalian udah paham apa itu suku kata. Sekarang kita ke sedikit penjelasan apa itu kata. Kata itu adalah seperti aku, makan, satu, nasi, sapi. Nah, itu dia contoh kata. Dan di atas ada 5 kosakata. Jadi, contoh lagi, makan terdiri dari satu kata, terdiri dari 5 huruf yaitu M, A, K, A, dan N. Dan juga terdiri dari 2 suku kata yaitu ma dan kan. Kita akan coba membedakan suku kata dalam kata atau kalimat dalam bahasa Korea ini. Annyeonghaseyo terdiri dari 10 huruf dan juga 5 suku kata. Kenapa sih ini harus dijelaskan? Karena ini pentingnya untuk membuat tulisan Korea, kita harus bisa membedakan suku kata. Oke, berarti kita lanjut ke cara menyusun untuk menulisnya. Jadi cara yang pertama yaitu konsonan ing ditambah vokal. Contohnya konsonan ing ditambah huruf vokal A, maka penulisannya menjadi seperti itu. Nah, jadi setiap menulis huruf vokal di awal suku kata itu harus diawali dengan konsonan ing atau yang seperti nol itu ya. Contoh kedua, jika ingin membuat suku kata U, misalnya kalian akan bikin kata udah. Jadi potongan suku katanya yaitu U dengan dah. Nah, ketika ingin membuat suku kata U itu harus diawali dengan yang seperti nol itu. Karena itu adalah huruf vokal. Kalau sudah menjadi suku kata, huruf yang seperti nol itu tidak ada suaranya ya. Jadi ketika konsonan ing atau o yang seperti nol itu ditambahkan vokal u, yang dibaca hanya vokal u tadi sendiri. Jadi untuk nulisnya yang pertama ditulis yaitu konsonan ing, kemudian vokal u-nya di bawah, kemudian konsonan ing lagi, dan vokal u di bawahnya. Maka menjadi uyu. Lanjut ke cara kedua yaitu konsonan dan vokal. Caranya, tambahkan huruf konsonan, contohnya nien, dengan a, maka menjadi na. Cukup gampang ya, itu contoh-contohnya. Ba, ja, ka, si, se, ni. Supaya lebih paham lagi, untuk membuat ma, maka yang pertama ditulis miem,
kemudian tulis A, maka menjadi ma. Untuk vokal yang udah diawali dengan konsonan, maka nggak perlu lagi ya pakai konsonan ing di awalnya. Oh iya, ini dia 9 huruf vokal yang ditulisnya ke samping. Karena tadi ada juga contoh uyu yang huruf vokalnya ditulis di bawah. Jadi kalian bisa SS ini, kemudian hafalin ya. Ini untuk yang ditulis ke samping. Kita lanjut ke cara terakhir, yaitu konsonan plus vokal yang disusun ke bawah. Contohnya ada su, ho, ju, no. Jadi yang pertama ditulis adalah siot atau S, kemudian U yang disusun ke bawah bukan ke samping. Untuk membuat ho pertama hanya dulu, kemudian O yang ditaruh di bawah. Nah, sebenarnya gampang dan gak sesulit itu ya. Nah, ini dia kumpulan 12 huruf yang disusunnya ke bawah. Silakan kalian SS untuk dihafalkan. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Komen di bawah ya, seberapa paham kalian tentang materi di video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Oh iya guys, ada yang ketinggalan nih. Kita kan udah belajar dari huruf sampai cara penulisannya dengan lengkap. Coba kalian jawab di kolom komentar ya.